Pada episode kali ini kita akan membahas mitos tentang larangan pernikahan Jawa dan Sunda. Mitos ini bukan sekedar wacana tanpa sejarah, tapi ada kisah yang melatar belakangi mitos ini. Semua berawal dari peristiwa Perang Bubat pada abad ke-14 silam. Perang ini berawal dari niat Hayam Wuruk sebagai raja dari kerajaan Majapahit yang ingin menikahi putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Hayam Wuruk disebut-sebut sebagai Raja Majapahit terbesar atau paling utama pada masa itu. Hayam Wuruk tertarik pada Dyah Pitaloka karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit. Lukisan itu dilukis secara diam-diam oleh Sungging Prabangkara, seorang seniman pada masa itu. Dyah Pitaloka adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Dan Raja Hayam Wuruk tidak hanya tertarik karena kecantikan dari putri Dyah Pitaloka saja. Raja Hayam Wuruk juga dengan didasari alasan politik, ingin menjadikan putri Citra Resmi nama asli dari Dyah Pitaloka sebagai istrinya. Atas restu dari seluruh keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk akhirnya mengirimkan surat undangan kehormatan untuk melamar putri Dyah Pitaloka pada Maharaja Linggabuana. Patih Madu dari Majapahit diutus untuk membawa surat undangan datang ke kerajaan Sunda, dengan tujuan untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Tanah Sunda dalam suatu pernikahan besar dua kerajaan. Menurut rencana, proses pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Setelah menerima undangan itu, Maharaja Linggabuana dari Tanah Sunda pun berangkat bersama rombongan dari Sunda ke Majapahit. Setelah tiba di sana, rombongan Raja Linggabuana diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Pihak dari Raja Linggabuana dari Tanah Sunda berharap baik bahwa Majapahit menyambut serta memberikan upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung dari dua kerajaan. Akan tetapi, Gajah Mada Mahapatih Majapahit malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan tanah Sunda, sehingga dapat dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Akhirnya Gajah Mada memandang kedatangan rombongan Raja Linggabuana dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Ditambah ambisi dari Gajah Mada sendiri yang ingin memenuhi sumpah palapanya, di mana dia pernah berikrar kepada Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk untuk bisa menaklukkan Nusantara menjadi daerah kekuasaan kerajaan Majapahit. Maka, terjadilah perdebatan hebat antara Gajah Mada dan Raja Linggabuana. Majapahit pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit, yang berarti itu sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Sunda amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Pada akhirnya, karena kesalahpahaman inilah, kemudian terjadi perang besar yang dikenal dengan nama Perang Bubat.
Perang Bubat menyebabkan tewasnya rombongan Raja Linggabuana, serta keluarga dari Putri Dyah Pitaloka turut serta semuanya tewas di medan perang. Menyaksikan peristiwa tragis semacam itu, kemudian Putri Dyah Pitaloka memutuskan untuk bela pati atau melakukan bunuh diri. Tiada lain dengan tujuan membela kehormatan bangsa dan negaranya, yaitu tanah Sunda. Karena peristiwa ini, hubungan kedua kerajaan menjadi rusak dan berkembang menjadi mitos bahwa orang Jawa tidak bisa berjodoh dengan orang Sunda. Demikian uraian singkat kisah tentang Perang Bubat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah sejarah ini. Terima kasih.